Orang ingat bahwa ada kesalahan prosedur yang bahkan mungkin dianggap disengaja karena ada faktor-faktor politik di dalam peristiwa sejenis kan. Dari KM 50, Duren 3, ke Kanjuruhan, macam-macam. Dan orang mau tahu sebetulnya ini apa sih yang terjadi pada bangsa ini. Dan ada berita lagi bahwa Presiden Jokowi akan merubuhkan stadion itu. Lalu mau dibikin apa? Nanti orang bertanya tuh. Jadi memulihkan batin publik, batin masyarakat Malang itu bukan dengan janji infrastruktur lagi. Nanti kita bongkar itu, harus ada yang kita sebut merasakan batin kehilangan anak itu apa? Merasakan batin kehilangan masa depan apa itu? Jadi kalau Pak Jokowi misalnya dulu pernah buka tenda di IKN, coba buka tenda di Malang aja di Kanjuruhan, dan menteri-menteri dibawa ke situ, polisi dibawa ke situ. Jadi pengakuan kesalahan itu ingin dilihat sebagai kejujuran dari batin. Jadi kalau yang dipamerkan pun, oh udah gampang nanti kita bongkar itu. Iya, tapi memanipulasi ingatan itu nggak bisa. Jadi harus ada kejujuran, dan bagus betul kemarin TGPIF itu udah menemukan hal-hal yang bahkan mendebarkan. Nah, mulai aja diproseskan supaya kita cicil, pertanggungjawaban itu kita cicil, dan di ujungnya orang akan lihat pertanggungjawaban terakhir siapa itu. Kalau soal FIFA ya itu tentu itu pasti akan ada nego memujuk-mujuk FIFA supaya udah jangan dikasih sanksi dong. Kan itu kan dengan mudah kita lihat ngapain FIFA pasti memujuk-mujuk kan. Malu juga kalau sanksi dari FIFA itu membatalkan segala jenis, bahkan segala jenis olahraga yang kemudian akan mengikuti polanya FIFA itu. Jadi itu intinya tuh, batin itu harus sembuh sebelum dipasangkan berbagai macam lipstick kekuasaan. Ya, dan kalau Anda sempat mengamati bagaimana reaksi netizen yang bisa kita juga sebut sebagai dari bagaimana publik merespon berbagai kebijakan pemerintah, ternyata saya agak terkejut ya, karena mereka melihat soal Kanjuruhan yang mau dihancurkan dan mau dibangun ke stadion yang baru itu bukan menggembirakan, justru malah mereka dengan melihat loh, kok ini polanya sama kayak dengan KM 50 ya, ini kan lokasi kejahatan ini, kan sudah dijelaskan di situ bahwa penyebab kejahatan itu ada karena polisi menembakkan gas air mata gitu. Jadi setiap tempat lokasi dihancurkan, dan kemudian kesamaan lain itu saya yang juga kadang-kadang terkejut-kejut dengan kejelian dari netizen. Itu ada kesamaan yang sama soal hilangnya CCTV yang juga kemarin kita bahas kan, mulai dari KM 50, Verdi Sambo, dan kemudian Kanjuruhan, dan ternyata sebelumnya juga ada di kebakaran Kejaksaan Agung juga waktu itu CCTV-nya hilang. Nah itu justru harusnya Presiden jeli bahwa ternyata pernyataan bahwa akan dibongkar itu malah justru menimbulkan persepsi yang berbeda dari publik. Ya itu yang kita sebut hal-hal yang sublim itu justru dirasakan oleh batin publik yang sublim, dan yang sublim itu justru yang harus diminta untuk diusut. Dan kalau misalnya itu mau dibongkar mungkin juga bagus, tapi orang anggap itu menghilangkan jejak, apa dibongkar kan footprint kriminal kan ada di situ tuh. Jadi hal-hal semacam itu yang seringkali istana itu anggap semua hal bisa dilakukan secara teknokratis tuh. Padahal ini menyangkut sejarah olahraga kita, sejarah pengendalian massa, macam-macam tuh. Supaya orang ingat bahwa ada kesalahan prosedur yang bahkan mungkin dianggap disengaja karena ada faktor-faktor politik di dalam peristiwa sejenis kan. Dari KM 50, Duren 3, ke Kanjuruhan, macam-macam. Dan orang mau tahu sebetulnya ini apa sih yang terjadi pada bangsa ini. Kenapa umpet-umpetan soal hal-hal yang ada hubungannya dengan kriminalisasi, kepentingan politik. Jadi itu yang saya sebut tadi, sublim ini yang sesuatu yang sublim, sesuatu yang tak terlihat, justru itu yang dicurigai oleh mata hati batin publik. Itu poinnya di situ. Tuh pemirsa, logika Jokowi yang menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa di Stadion Kanjuruhan itu menurut Jokowi adalah karena pintu yang terkunci dan tangga yang terlalu tajam begitu ya.
tetapi dia tidak menyebut tentang gas air mata. Ya, inilah Jokowi ya. Logikanya itu begitu pemirsa. Ya, tapi apa boleh buat? Inilah memang presiden dari rakyat Indonesia. Kemampuannya di dalam membaca situasi seperti itu, atau memang sengaja bisa jadi Jokowi ini ya, seperti terlihat dalam video-video pendeknya ya, saya upload dari Tempo ini, dari Metro TV ya, menggambarkan bahwa memang ya seperti itu ya, pintunya terkunci dan tangga yang terlalu tajam, dan dia bandingkan dengan pintu yang ada di Gelora Bung Karno ya. Ya, ini kenapa dia tidak berbicara tentang gas air mata, itu bisa diduga pemirsa, bisa diduga gitu ya. Ya, kenapa seperti itu? Itulah yang pada akhirnya ketika pernyataan Jokowi ini diupload di Twitter, ya segera mendapatkan komentar yang luar biasa ya. Ada yang mengatakan ini merusak nalar ini cara berpikirnya atau logika Jokowi dalam memahami kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan itu ya. Ada yang bahkan bisa mengatakan nalarnya yang terkunci sehingga tidak mampu memahami situasi yang terjadi di Kanjuruhan itu gitu loh ya. Dan ada yang malah mengatakan yuk mundur atau harus dicopot nih pintu. Jadi pintunya saja yang dicopot atau seperti apa. Jadi nggak usah pakai pintu begitu, kalau pintu itu yang menjadi penyebab dan bukan gas air mata ini. Ini memang menjadi olo-oloan pemirsa pernyataan Jokowi ini, karena tampak bahwa apa yang disembunyikan berkenaan dengan situasi, karena kita melihat semua video yang beredar bagaimana orang mati lemas dan terbukti di rumah sakit yang ada korban itu adalah cirinya adalah karena gas air mata, bukan persoalan pintu yang terkunci. Kalau pintu yang terkunci kan dibuka aja gitu. Yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang di dalam suatu ruangan yang tertutup itu kemudian ditembakin dengan gas air mata. Itu Jokowi harus paham sedikit lah, masa seperti ini kan malu kita punya presiden yang begini. Makanya wajar sekali kemudian sekarang ini ada gugatan berkenaan dengan ijazah Jokowi itu yang dituding palsu, dan tampaknya istana itu gelagapan itu. Meski begitu memang pemirsa, Jokowi betul-betul datang ke Malang ya, meninjau Stadion Kanjuruhan itu ya, setelah pasca terjadinya tragedi yang menewaskan 131 orang ya. Kalau versi dari fans Bayern Munich itu dikatakan ini orang-orang sebanyak itu bukan meninggal tetapi dibunuh oleh polisi itu ya.